Hadirin yang dimuliakan Allah, kajian fikih kita sekarang akan bahas mengenai Sunanul Muazzin, halaman 233 dari kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah. Bahasan kita yakni Sunanul Muazzin, sunnah-sunnah bagi orang yang azan. Orang yang memandangkan azan, ada beberapa hal yang dipandang sunnah. Yang pertama, at-taharatu anil hadatsain, bersuci dari dua hadas, yakni hadas besar dan hadas kecil. Bedanya, kalau hadas besar suatu yang hadas yang mewajibkan mandi, kalau hadas kecil sesuatu yang menjadikan seseorang harus berwudu, ya, itu namanya hadas besar dan hadas kecil. Sehingga kalau ditanya bagaimana orang azan tapi nggak punya wudu, sah enggak? Ya, jawabannya menurut fikih sah, namun tidak sunat, ya. Jadi kalau kebalikannya biasanya makruh kalau tidak punya wudu. Kemudian yang kedua adalah istiqbalul kiblati. Ketika azan ini sunatnya menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga as-siwak, yakni bersiwak dulu. Wa yataharra fi sunanah, dan hendaknya memperhatikan padanya sunah-sunah. Yang keempat ayyakuna qaiman, hendaknya muazzin berdiri, ya, tidak adanya tidak sambil duduk tapi sambil berdiri, ya, kecuali kalau bagaimana kalau misalnya sakit, ya, kakinya sakit nggak bisa berdiri, oh kalau itu namanya ada uzur, ya, darurat tentu akan dimaklumi. Tapi kalau dalam keadaan sehat normal, hendaknya dia berdiri, tidak duduk. Yang kelima ayyakuna hasanas saut, hendaknya muazzin itu orang yang bagus suaranya. Kenapa harus bagus suara? Harus dipilih yang suaranya lebih merdu, li'annaha ad'a ilal ijabah, karena muazzin yang suaranya bagus, suaranya merdu, enak didengar, itu lebih mendorong untuk dikabulkannya atau pada datangnya jamaah ke masjid. Tentu berbeda kalau yang azannya sudah kakek-kakek, ya, sudah ompong, suaranya sudah enggak merdu lagi, bikin, ya, apalagi azan subuh misalnya, dia bikin ngantuk, ya. Nah, oleh karena itu diusahakan muazzin itu husnus saut, ini yang bagus suara, sehingga daya tariknya itu luar biasa. Seperti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tentu kita mendengarnya itu sangat menyentuh sekali. Kemudian yang keenam ayyakuna adlan, harus muazzin ini orang adil, artinya bukan orang yang suka berbuat zalim, ya. Yang ketujuh ayyakuna aminan, hendaknya muazzin itu orang yang bisa dipercaya, likai yasiqu fihin nas, supaya orang-orang itu percaya kepada si muazzin tadi. Sebab kalau misalnya muazzin itu tidak amin, tidak bisa dipercaya, atau katakanlah banyak bohong dan sebagainya, orang ketika dia memudahkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang akan bertanya-tanya, ini yang azan ini serius atau ya main-main ini? Benar enggak nih, waktunya sudah masuk belum nih? Kenapa? Karena orangnya enggak aminan tadi, ya, enggak bisa dipercaya. Tapi kalau orang ini sehari-hari bisa amanah, dipercaya, ketika azan orang langsung yakin, oh berarti ini sudah masuk waktu. Kemudian yang kedelapan
ayyakuna muhtasiban liwajhillah ay la yakhudhu alaihi ujratan. Yang kedelapan, sunatnya azan hendaknya muazin itu muhtasiban liwajhillah, semata-mata azannya karena Allah. Ay artinya la yakhudhu alaihi ujratan, dia tidak mengambil upah, tidak mengambil upah dalam azannya, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada catatan di dalam kitab At-Taqirat ini oleh pengarangnya dikemukakan, kenapa hendaknya azan ini semata-mata lillahi ta'ala karena Allah. Lima warad an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, karena terdapat sebuah riwayat yakni yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini singkatan dari Abdullah bin Abbas. Jadi ada terkenal dalam kajian ashabun Nabi, sahabat-sahabat Nabi ini ada istilah abadilah. Tidak kurang 5 orang sahabat yang namanya Abdullah, tapi dipopulerkan dengan Ibnu saja. Ibnu dengan bapaknya aja, yakni Abdullahnya enggak populer, enggak muncul. Yang pertama kita mendengar ada sahabat Ibnu Umar, itu nama aslinya adalah Abdullah bin Umar. Yang kedua Ibnu Mas'ud, nama lengkapnya, nama aslinya adalah Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga Ibnu Zubair, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Az-Zubair. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As, itu nama aslinya Abdullah bin Amr bin Al-As. Kemudian Ibnu Abbas, ini nama aslinya lengkapnya adalah Abdullah bin Abbas. Makanya di sini dalam domirnya radhiyallahu anhuma, bukan radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena anhuma ini domir tasniyah menuju kepada Abdullah dan bapaknya Al-Abbas. Jadi ada sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau telah berkata, Man azana sab'a sinin, barang siapa yang melakukan azan selama 7 tahun, muhtasiban, namun dalam azan selama 7 tahun itu semata-mata ihtisab. Ihtisab itu dalam arti ibtigha wajhillah, semata-mata mencari ridho Allah. Kutibat lahu bara'atun minan nar, maka dicatat baginya bebas dari azab api neraka. Akhrajahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini fadilah bagi orang yang azan, yang azannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan, semuanya ada 12 ya. Yang kesembilan, ayu azina min murtafi. Sunatnya seseorang muazzin itu mengumandangkan azannya di tempat yang tinggi. Ya, pun dulu nggak ada pengeras suara, biasanya di menara ya, supaya suara yang kedengaran ke sana kemari, disunahkan di tempat yang tinggi. Yang ke-10, ayyakuna biqurbil masjid, hendaknya azan itu ya dekat dengan masjid. Jadi azannya tidak di luar ya masjid, tapi di dekat masjid. Apalagi kalau ada di dalam masjid, tentu ini ya bagus ya. Jadi enggak di luar masjid. Yang ke-11, tarku raddis salam, yakni meninggalkan atau tidak menjawab salam. Jadi ketika azan ditinggalkan ya, menjawab salam. Kemudian yang ke-12, tarkul masyifihi, tidak jalan-jalan ketika azan.
Jadi ketika azan hendaknya ya berdiri dengan tenang, jadi tidak sambil jalan ke sana kemari ya sambil azan misalnya. Ini juga harus dihindari. Sunnahnya tetap di tempat. Kama qala sahibu Sufatul Zubad, sebagaimana dikatakan oleh pengarang Sufatul Zubad, wa sunnatun tartiluhu bi aji wal khaftu fi iqamatin bidaraji. Sunnahnya azan itu dengan tartil ya, tenang, bi aji ini dengan nyata, dengan jelas. Wal khafdu fi iqamatin bidaraji, sementara dalam qomat hendaknya pelan dan agak cepat. Jadi beda dengan azan. Kalau azan hendaknya nyaring suaranya dan tartil, sementara kalau qomat sunahnya agak pelan suaranya dan agak cepat bacaannya. Wal iltifatu fihima idhai ala, dan menoleh fihima pada azan dan qomat idhai ala ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Wa ayyakuna tahiran mustaqbilan, dan hendaknya dia dalam keadaan suci, mustaqbilan dan menghadap ke arah kiblat. Ini sunnah-sunnah ya azan dan qomat. Adlan, orang yang adil, aminan, orang yang bisa dipercaya. Sayyitan, sayyitan ini yang bagus suaranya. Musawwiban li fajrihi, dan ketika sholat fajar yakni subuh membaca taswib, yakni mengucapkan as-salatu khairun minan naum. Kemudian muraji'an, mengucapkan tarji. Tarji itu dalam pelajaran yang lalu di kitab ini sudah saya bahas, yakni ketika membaca syahadah, baik itu asyhadu an la ilaha illallah maupun asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ketika azan itu pertama dibaca sir, pelan-pelan, kita yang dengar sendiri, kemudian diulangi dengan suara yang nyaring, itu namanya tarji, itu hukumnya sunnah. Muhtasiban, hendaknya semata-mata karena Allah, bukan karena upah. Kemudian murtafian, harus, artinya hendaknya di tempat yang tinggi. Kaqaluhu ajabah mustami'un, orang yang mendengarnya hendaknya menjawab seperti apa yang diucapkan oleh muazzin tadi. Walau ma'al janabah, sekalipun orang yang mendengar tadi sedang junub, tetap sunnah kita mengikuti apa yang diucapkan oleh muazzin tadi sesuai dengan lafaz yang diucapkannya. Lakinnahu yubdilu lafdzal hay'alah idza haka azanahu bil hauqalah, akan tapi hendaknya ia mengganti lafaz hay'alah idza haka azan, apabila mengungkapkan azannya dengan apa? Bil hauqalah, dengan lafaz la haula wala quwata illa billah. Maksudnya ketika muazzin membaca hayya 'alas shalah, demikian juga hayya 'alal falah, kita yang dengar ini enggak menjawab dengan ucapan yang sama dengan muazzin tadi, akan tapi rubah, ganti hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah dengan jawabannya la haula wala quwata illa billah. Itu maksudnya sunnah-sunnah azan kita bahas. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan makruhatul azan, hal-hal yang dimakruhkan ketika azan. Insyaallah. Demikian Bapak dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan mengenai sunanul muazzin, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.